Selamat pagi pendengar dan sahabat podcast RRI Manokwari di manapun berada. So kita di hari ini podcast RRI Manokwari secara khusus topik kita tentang menjelang Paskah ya, dan juga Jumat Agung hingga nanti waktu di hari Jumat Agung dan hari Minggu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan topik kita tentang bagaimana menghidupkan makna pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Iya, tadi juga sempat sebelum podcast RRI Manokwari kita juga sempat berbincang dalam dialog interaktif di Pro 1 RRI Manokwari, dan tentunya makna dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus bagi kita umat manusia tentunya harus kita pahami, harus kita dalami, harus kita mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu merupakan hal yang tidak bisa kita bayar dengan apapun. Ya, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dari Tuhan yang tidak berdosa akhirnya menjadi orang yang berdosa untuk menebus dosa kita umat manusia. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita sapa lagi dulu. Iya. Di samping kiri saya dulu ada Ketua Klasis IKI Manokwari, Bapak Pendeta Melkianus Warfandu. Izin shalom Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Saya sampaikan bahwa makna dari pengorbanan Tuhan Yesus itu kita jangan mengabaikan. Karena pengorbanan ini bagi kita umat Tuhan ketika kita dapat diselamatkan karena Tuhan. Namun daripada itu, di dalam hari Jumat Agung dan Paskah, Tuhan Yesus adalah sebuah kemenangan Tuhan. Yesus Kristus yang dibangkitkan dalam sebuah kemenangan itu adalah bagian dari kita untuk kita harus meyakinkan itu dengan memberikan kepastian bahwa keselamatan itu menjadi bagian dari pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Dengan demikian, mari kita memberikan diri hidup kita sebagai umat Tuhan. Kita harus menghargai hari Jumat Agung itu dan Paskah yang terjadi pada hari Jumat, kematian Tuhan Yesus, dan kebangkitan pada hari Minggu Paskah pertama dan kedua. Kita melihat bahwa di Papua Barat dan Manokwari ini kita memberikan kesungguhan hidup bagi semua umat Tuhan. Ketika kita jalani kedamaian dan kita ikut merasakan makna dari pengorbanan Tuhan Yesus itu, merasakan bahwa itu bagian dari kehidupan kita. Kita memahami 12 murid yang bersama dengan Yesus pada ini penderitaan Tuhan Yesus, Yesus yang diolok, diludahi, diejek sampai kematian dan penyaliban, sampai kebangkitan itu, menunjukkan bahwa kemenangan kita cuma ada di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi penting bagi kita. Dan hari ini nafas hidup kita hanya dari Yang Maha Kuasa, Allah di dalam Yesus Kristus yang itu. Kita melihat masa dalam zaman perjanjian lama, Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa ya terjadi hari itu langsung. Tapi hari ini kita biar berdosa, pengampunan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan bagi kita semua. Dengan demikian, kami perlu sampaikan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus ini, mari kita memberi diri kehidupan kita sebagai umat Tuhan, memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan lewat hari Jumat Agung, kematian dan Paskah pertama dan kedua. Sekalian juga kami sampaikan bahwa semua umat Tuhan jangan ada yang di luar pura-pura tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau melakukan seperti itu sama dengan melakukan kejahatan. Tetapi hari datangnya Jumat Agung dan Paskah ini, mari kita wujudkan apa yang menjadi bagian hidup kita. Kita memberi diri untuk menjumpai Tuhan Yesus dalam pengorbanannya dan kebangkitannya untuk kita wujudkan bagi banyak orang. Dan itulah yang menjadi penting bagi kita semua. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Melkianus nih. Sekarang yang paling muda di antara kita semua nih. Adik Yesti nih. Maria Yesti selaku Ketua OMK Orang Muda Katolik Paroki Immanuel Sanggeng masih berkaitan dengan topik kita menghidupkan makna dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus khususnya buat kaum muda nih. Khususnya buat kaum muda, makna Paskah bagi kita
itu supaya luas. Paskah itu berarti kebangkitan Tuhan. Berarti kita harus memaknai sebuah kemenangan bahwa Yesus sudah wafat dan sudah bangkit. Dia sudah menang atas segala penderitaannya menuju kepada puncak Golgota. Dia sudah berjuang mati-matian, berdarah-darah, itu semata-mata hanya untuk menebus kesalahan kita. Untuk itu kepada seluruh kaum muda, bahwa kita sebagai anak muda harus memiliki semangat seperti Yesus. Kita harus memiliki kasih yang seperti Yesus juga. Kita harus memiliki pengharapan akan kehidupan kita, bahwa kita harus menjadi pemuda yang tidak bermalas-malasan. Kita harus terus semangat untuk melayani di gereja, melayani di masyarakat, melayani di mana saja. Sebagaimana yang Tuhan bilang, kita harus siap dipakai Tuhan. Bagaimana kita melihat sendiri akhir-akhir ini banyak sekali anak muda yang, terutama di Manokwari, banyak sekali anak muda yang masih terlalu bebas di luaran sana, merokok, narkoba, begal, balap liar, seks bebas. Ya, itu menjadi PR kita bersama, menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana ini bisa sedikit demi sedikit mulai menurun ya. Itu juga menjadi tugas saya juga sebagai ketua, bahwa mengajak teman-teman yang belum aktif di gereja untuk lebih aktif lagi. Kita harus menjadi pemuda yang menyebarkan hal-hal positif. Itu juga menjadi cerminan iman kita gitu. Itu dari saya dulu, Kak. Baik, kita ke Bapak Pendeta Denny Mustamu selaku Ketua JKI Geraha Immanuel Manokwari. Ya, untuk Bapak Pendeta, tentunya pengorbanan Yesus Kristus ini secara tidak langsung ya membuka jalan bagi manusia untuk diperdamaikan dengan Allah dan juga menerima kehidupan kekal. Berkaitan dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sebagai manusia sudah melakukan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini? Ya, Cita. Ya, terima kasih. Iya, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal, kan begitu ya? Iya, benar. Oke, jadi berbicara tentang Paskah berikut, yang pertama siap menderita. Ya, di dalam Yohanes 11 ayat 4 bilang begini, ketika Yesus mendengar kabar itu, ini tentang Lazarus ya, tentang Lazarus. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Artinya kan ini Tuhan Yesus, waktu kalau kita tahu cerita itu, waktu Yesus dikasih kabar bahwa Lazarus sahabatmu terkasih mati, kan begitu. Yesus kan nggak langsung datang ya Pak ya, tapi dia, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus sengaja menunda ya dua hari ya untuk datang. Kenapa? Yesus bisa aja bilang, ya udah sembuh Lazarus bangkit dari jauh kan juga bisa, ya kan begitu. Tapi kenapa Yesus harus menunda gitu? Yesus, sekali lagi Yesus ingin menjawab bukan kebutuhan, bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Yang dibutuhkan kita tuh bukan kesembuhan, bukan berkat, bukan duit, gitu ya, bukan jodoh, itu bonus semuanya. Tapi pengenalan akan Tuhan itu yang harus di atas segalanya, gitu ya. Pengenalan akan Tuhan. Kalau kau kenal Tuhan, kau pasti nggak salah pilih jodoh.
kan begitu. Kalau kau kenal akan Tuhan, kau nggak bakalan korupsi. Kalau kau kenal Tuhan, kau tidak akan selingkuh. Apa tuh kenal Tuhan baru 01 lah, 02 lah, 03. Nanti kalau KO infus baru balik di 01 yang urus. Gitu, kan Real kenyataannya seperti mungkin ya. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu tidak ada ya Bapak Pendeta ya. Jadi ibu-ibu 01 kamu dengar ya. Kalau Pak itu orang 02, 03 diam saja. Nanti dia infus dia pasti balik kok. Sebab yang 02, 03 ini pasti dia umur beda 25 tahun, 30 tahun. Dong pasti lari. Gitu. Setelah ada uang goodbye. Kan begitu toh. Jadi kau tunggu saja. Tunggu nanti mahkota dulu dia tindis dan ya saya suka sambil bercanda ngomong begitu supaya orang tonton tangkap begitu. Iya. Ya. Jadi siap mengalami penderitaan dan dikatakan bahwa waktu Yesus datang ya Yohanes 11 ayat 39 bilang begini, kata Yesus angkat batu itu. Wah, sebelumnya itu kan ada percakapan waktu Yesus datang Marta bilang, aduh Yesus, ini saya pakai bahasa Alkitab terjemahan bahasa Manokwari ya. LAI dialek Manokwari. Dia bilang begini, aduh Yesus kau datang telat kah? Lazarus mati ampar, dia bau. Nah manusia ini kan paling suka mendramatisir sesuatu. Kalau dengar firman, pulang gereja, dia tidak bahas itu di jalan, di mobil. Tapi kalau dia lihat ada satu orang baju span, jalan bawa perempuan muda, nanti dong bahas 3 hari, 3 malam. Begitu. Jadi yang busuk-busuk dong paling suka. Tapi firman tidak. Jarang bahkan presentasinya sedikit, pulang gereja orang bahas firman ya Pak ya. Tapi kalau bahas orang bisa dong kumpul 3-4 orang, 5. Kok kemari, kok dengar dulu. Kau sudah tahu, begitu. Persis Marta. Beda sama Maria, karena dia suka duduk kaki Yesus. Waktu dia dengar Yesus datang, walaupun sudah 4 hari, Lazarus sudah bau, dia datang, dia sujud di hadapan Yesus. Beda. Pengenalan akan Tuhan sama sekedar ibadah. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan melayani Tuhan beda. Pekerjaan Tuhan itu kan jadwal. Kalau senang datang, kalau tersenang, kalau tidak suka kamu kasih saya dan dia jadwal saya terima saya tersuka dia. Nah, itu namanya melakukan pekerjaan Tuhan, tugas-tugas. Jadi bisa mengelak. Tapi kalau orang melayani Tuhan siap menderita, menyatu dengan penderitaan Kristus. Jadi orang mau bilang apa saya lakukan saja dengan baik. Istri sakit kah, tetap suami setia. Suami terdawa dengan kondisi sekarang juga istri tetap setia. Kan begitu ya, tetap setia bekerja, mengucap syukur. Ya itu ya hal yang pertama. Jadi siap mengalami penderitaan. Yang kedua siap jadi terang. Ya, yang namanya terang itu kan harus di mana? Tuh pasang senter di tengah matahari jam 12 siang, dong bilang kita stres. Ya, tapi kalau terang itu kan harus digelap toh. Nah, gelap tuh enak kan tidak? Tidak enak kah? Bisa nyaduri, bisa injak batu tajam, ya, bisa tabrak tiang listrik. Nah, tapi kalau yang bikin gelap ini yang bahaya. Bukan dia punya istri dia tabrak, bukan dia punya suami dia tabrak, bukan dia punya uang dia tabrak. Nah, kan begitu, bahaya. Jadi siap jadi terang tuh harus ada pertemuan antara negatif dan positif. Nah, kita nggak bisa cuma cari orang tuh maunya yang sesuai dengan saya. Kalau tidak sesuai, minta maaf saya. Saya tersuka kumpul dengan dia. Saya tidak bisa kalau ada dia. Oh, nggak bisa. Kau mau jadi terang kayak apa? Itu namanya apa? Senter rusak. Atau pelita tidak berminyak. Yang tidak bijaksana, tapi bodoh, kan begitu ya. Orang Kristen harus pandai. Orang Kristen harus smart. Makanya apa? Harus belajar ya. Yesaya 60 bilang begini, ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi teranglah, suruh bangkit. Ini kan bicara tentang Paskah dan kebangkitan. Paskah kan kebangkitan kemenangan. Tadi ada bilang itu. Jadi bagaimana kita mau terang kalau nggak mau bangkit?
Firman Tuhan bilang tidak ada orang menyalakan pelita dan taruh di bawah gantang, mungkin di bawah kayak begini, kasih nyala tapi sembunyi. Artinya apa? Punya talenta tapi gengsi, malu. Ayo pelayanan, aduh jangan saya, orang lain boleh, saya ini masih berdosa. Siapa bilang kau suci? Kan begitu toh. Kita melayani kan bukan karena kita suci, dilayakkan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Nah banyak orang kayaknya rendah hati, tapi sebenarnya tinggi. Dikasih pelayanan, nolak. Tidak dikasih pelayanan, muka terbaik. Nuntut. Ya toh Bapak ya. Begitu kan? Itu kan banyak di gereja toh. Iya. Jangan saya, tapi coba 3 bulan terkasih dia jadwal. Nanti dia jalan bikin isu kiri kanan. Tapi kalau dia kasih dia jadwal banyak sedikit, dia menuntut sampai. Ya, bicara banyak ya. Bangkitlah jadilah terang, sebab terangmu ada datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Supaya kemuliaan Tuhan terang terbit atasmu, berani menderita, bayar harga, harus siap untuk orang ejek, tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak apa-apa. Kan Yesus juga nggak diperhitungkan. Dan dia bilang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan banyak sabar. Ya, belajar sama aku. Ya, penasihat yang ajaib, Bapak yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus berkati kita semua. Iya. Era ini mantap. Baik, ini kan tentunya dari masing-masing jemaat, misalnya masing-masing gereja, seperti dari GKI, dari Katolik, juga dari Pentakosta, dan juga beberapa denominasi gereja lainnya, ada banyak kegiatan ya pastinya dilakukan Seperti sebelum Jumat Agung dan juga nanti menyambut kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Untuk di GKI sendiri bagaimana Bapak Pendeta? Kalau di GKI sendiri bahwa ketika sebelum datangnya hari Jumat Agung dan Paskah, itu kami ada lakukan macam camping Paskah dan semua berbagai dalam kegiatan-kegiatan CCA dan semua. Itu bagian yang akan menjadi menyemangatkan pemuda, anak-anak remaja dan juga orang tua juga menjaga anak-anak dan melibatkan diri dalam kegiatan itu. Karena mereka meyakinkan bahwa pasti di dalam kegiatan itu ada nas-nas yang memberikan tentang makna dari Tuhan Yesus itu. Dalam sebuah CCA itu, siapakah yang jual Tuhan Yesus, siapa yang menyangkal Tuhan Yesus, dan siapa yang tidak percaya seperti Thomas, dan itu. Jadi anak-anak muda dan juga anak-anak remaja, mereka ingin untuk harus gereja melakukan sebuah kegiatan itu. Kegiatan itu, saya di dalam pimpinan Badan Pekerja Klasis Manokwari yang di dalamnya ada 53 jemaat. 53 jemaat di Klasis GKI Manokwari. Kita melihat bahwa 53 jemaat ini mereka sangat proaktif dan luar biasa, pendetanya, guru jemaat, majelis dan juga umat Tuhan melibatkan diri dengan kegiatan itu. Harapan kami sebagai pimpinan gereja, kalau seperti itu berarti menunjukkan bahwa Tuhan itu baik untuk semua umat ketika melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan. Itu berarti membawa anak-anak muda yang pengaruh dengan berbagai hal-hal yang menghancurkan masa depan mereka, bahkan anak-anak remaja dan anak-anak kecil, dan itu bisa membuat mereka mengenalkan diri tentang siapa itu Yesus yang menderita. Dan makna pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat penting bagi kita semua, sehingga harapan-harapan dari pimpinan-pimpinan jemaat yang ada di 53 jemaat yang sebagai pendeta, guru jemaat selalu memberikan nasihat lewat firman Tuhan dan juga putar lagu-lagu yang tentang kematian Tuhan Yesus itu dan kebangkitan. Dan itu biasa di Paskah itu akan mereka sambut dengan cari telur Paskah dan berbagai dalam kegiatan-kegiatan yang membuat semangat anak-anak muda itu di samping gereja menggembirakan dan bersukacita dalam sebuah ketika melewati camping kerja. Dan dalam Paskah itu juga bisa mereka mewujudkan bahwa makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus adalah kemenangan iman kita.
bersama dengan Tuhan bahwa Tuhan yang bangkit itu adalah Tuhan dan Raja kita yang Allah Bapa mengutus ke dalam dunia bagi kita umatnya. Dan hari ini GKI di Tanah Papua secara khusus Klasis GKI Manokwari, saya sebagai pimpinan saya berharap bahwa semua sebagai pendeta hamba-hamba Tuhan kita berdoa untuk pemerintah baik di provinsi, kabupaten, baik pihak keamanan, semua berbagai dalam profesi masing-masing yang ada supaya kita jaga Manokwari ini sebagai kota yang diberkati Tuhan melalui dengan kota Injil bagi antar umat beragama untuk kita tetap hidup aman, damai, dan tentram dalam kebersamaan. Iya, baik. Ada Yesti, kalau dari OMK sendiri? Kalau di OMK sendiri kita di setiap Jumat Agung itu ada namanya tablo Jalan Salib Hidup. Jadi paginya kita melakukan drama yang 12 perhentian itu. Iya. Kemudian Jalan Via Dolorosa ya. Iya. Kemudian nanti jam 3-nya kita ibadat Jumat Agung. Sebenarnya rangkaian menuju kepada Paskah ini kita sudah awali dengan Rabu Abu dulu. Oh, iya. Rabu Abu dulu, kemudian 40 hari bersama-sama berpantang dan berpuasa. Kemudian kemarin sudah dilalui Minggu Palma. Yesus diulu-ulukan itu pakai daun palma. Iya. Kemudian hari ini kita akan merayakan Kamis Putih, besok Jumat Agung, hari Sabtunya Sabtu Suci, Minggu Paskah dan Paskah kedua. Iya. Bapak Pendeta Denny? Tuhan. Dalam rangka Paskah, jika Gereja Immanuel Manokwari mengadakan minggu lalu tanggal 13 hari Minggu mengadakan kegiatan donor darah, dan kami puji Tuhan dapat 32 kantong darah. Kemudian tanggal 26 April yang akan datang kita adakan bakti sosial ke jemaat GKI Nathaniel Wasai ya. Ya, ada di sana ada Ibu Pendeta Mevi ya, Mevi Wairata. Kita adakan, jadi di sana ada sekitar 30 kakak gitu. Kemudian kurang lebih 30 kakak yang kita siapkan 50 kantong sembako untuk dibagikan kakak dan mungkin ada beberapa pribadi lainnya tanggal 26. Kemudian kalau untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah kita adakan perjamuan dan juga ada konser Paskah hari Minggu. Demikian. Iya, baik, sahabat podcast di manapun berada, kita sudah bersama dalam podcast untuk edisi hari ini ya. Ya, baik, sebelum kita closing nih, ya harapan dari mungkin mewakili atau masing-masing mau menyampaikan harapannya ya. Kita ke Bapak Pendeta untuk menyambut ini Paskah ini. Saya dengan harapan bahwa untuk apa ini tema tahun ini begitu luar biasa dalam Yohanes pasal 20 ayat 26, damai sejahtera Yesus di dalam keluarga. Bahwa mari kita menjaga kedamaian Yesus itu dalam kehidupan kita, di tengah-tengah dalam kerukunan keluarga kita untuk mewujudkan pengorbanan Tuhan Yesus lewat dari Jumat Agung dan Paskah. Tuhan memberkati kita. Siap. Semua. Bapak Pendeta Denny? Ya. Jadilah pribadi yang mau selalu dibentuk dan bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kalau dari saya, jadilah lebih ke orang muda, jadilah anak muda, jadilah anak muda yang mau terus melayani di gereja dimanapun saja kita berada. Kemudian seperti tema Paskah juga tahun ini, damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Kita harus terus menyebarkan kedamaian di dalam, bukan hanya di dalam keluarga kita, tapi juga di dimanapun saja kita berada, dan terus setia melayani Tuhan. Iya, baik. Mengakhiri saya ambil satu ayat dari kitab Lukas 9 ayat 23.
makna salib tentunya tidak berhenti di pengampunan, tetapi juga berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari, memikul salib, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus dalam ketaatan dan kasih. Ya, baik, sahabat podcast dimanapun berada, sampai di sini podcast untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Shalom, selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih selalu.